Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah menciptakan lisan dan Allah menginginkan agar kita menjaga lisan kita ini. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Rashid ibni Sa'ad wa Abdurrahman ibni Jubair, yang mana keduanya tabi'iyan. Meriwayatkan dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lama urija bi id ra'aitu aqwaman lahum adfarun yakhmushuna sudurahum wa wujuhahum bi adfarihim. Faqultu li Jibril liman haula ya Jibril? Faqala haula min ummatik alladina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Haula min ummatik alladina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ahmad dari sahabat Anas ibni Malik, bahwa Nabi menceritakan di saat aku dinaikkan pada malam Isra wa Mi'raj ke langit ke-7, maka di situ aku ditampakkan oleh manusia-manusia yang diazab di api neraka. Maka aku melihat kepada aqwam, kepada manusia-manusia yang mana mereka mempunyai cakar-cakar dari baja, dari besi, dan cakar-cakar ini mereka merobek-robek muka-muka mereka sendiri dan merobek-robek dada-dada mereka sendiri, binasa dan dibangkitkan kembali, dan mempunyai cakar dan merobek-robek wajah dan dada-dada mereka sendiri. Maka perkara yang demikian membuat takut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ditanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Apa jawab Jibril? Haula min ummatik, bahwa mereka adalah dari umatmu wahai Muhammad, mereka kaum muslimun. Lalu bagaimana mereka diazab di api neraka seperti perkara yang sangat dahsyat itu? Haula alladzi ya'kuluna luhuman nas,
Maka mereka orang-orang yang tidak menjaga lisannya, dengan lisannya mencela, dengan lisannya bergibah, dengan lisannya memburukkan nama baik kaum muslimin, maka akhirnya haula min ummatik, yang memakan daging-daging manusia, memakan daging saudaranya dengan memburukkan nama baik saudaranya di media sosial ataupun dalam ucapan-ucapan majlis-majlisnya, maka haula alladzi yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka menghancurkan nama baik saudaranya, mereka menggunjingkan nama baik saudaranya, sehingga saudaranya dijatuhkan reputasinya, menjadi mempunyai reputasi yang buruk, bahwa saudaranya maling uang dakwah, bahwa saudaranya maling dari uang masjid, dan seterusnya. Maka inilah mereka orang-orang yang di hari akhirah akan mendapatkan adab yang perih dan pedih dari umat kaum muslimin. Maka hadis ini mahaluh. Bagaimana kedudukan hadis ini? Hadis ini hadis yang sahih. Dua tabi'i tadi, Abdurrahman ibnu Jubair dan Rashid ibni Sa'ad, keduanya rawi yang thiqah, meriwayatkan dari Anas ibnu Malik. Maka dihukumi oleh muhaddits era now seperti Syekh kami Muqbil, hada hadithun sahih, di Jami'us Sahih disahihkan, dan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga disahihkan. Maka hadis ini disahihkan oleh dua muhaddits era now. Maka kita mengambil faidah dari kesahihan hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan peringatan yang besar dan keras bagi kaum muslimin, bahwa mereka bisa menjadi penghuni api neraka dikarenakan lisan-lisan mereka yang tidak terjaga, di mana mereka mencela dan menggibahi dari saudara-saudaranya dan tidak taubat, dan saudaranya pun tidak mengampuninya. Maka di hari akhirat orang ini akan mempunyai cakar dan akan mencakar dada-dada dan wajah-wajah sampai hancur, kemudian dibangkitkan dan terulang seperti itu. Maka permasalahan yang bisa kita ambil dari hadis ini ya ibadallah, bahwa menjaga lisan, hifdzul lisan min afatih, menjaga lisan dari penyakit-penyakit lisan. Maka menjaga lisan, ada perempuan. Maka menjaga lisan dari penyakit-penyakit lisan itu tidak boleh, dikarenakan menyebabkan masuk kepada api neraka. Maka oleh sebab itu banyak sekali pepatah-pepatah dari berbagai negeri, dari berbagai bangsa, yang mana mereka menasehati saudara-saudaranya agar pandai menjaga lisan. Maka di dalam masal sya'bil Arab, masalu sya'bi, qala lisanak hisanak in suntahu san'ak wa in khuntahu khuntak. Maka maknanya di sini bahwa lisan itu adalah bagaikan kuda kavaleri yang kalian tunggangi. Maka jika insuntahu sonak, jika kamu memeliharanya, naik di atas kuda tersebut dengan penuh perhatian dan adab, maka kuda itu akan berjalan dengan baik. Namun in khanahu in khantahu khanak, in khuntahu, jika kamu mengkhianatinya, maka dia akan menjatuhkan kamu dan mengkhianati kamu. Maka maknanya di sini, pandai-pandailah menjaga lisan. Dan ini adalah peribahasa dari orang Arab yang awam. Peliharalah lisan kamu itu bagaikan kuda yang kamu tunggangi. Maka kamu menunggang kuda ingin jalannya benar dan membawa kamu kepada tujuan yang benar, maka peliharalah dia, duduklah di atasnya dengan penuh adab. Namun jika kamu mengkhianatinya,
maka dia akan menjatuhkan kamu dan menendang kamu. Dan begitu pun pepatah Indonesia, mulutmu harimaumu. Apa maknanya? Bahwa jagalah mulutmu. Mulutmu itu bagai harimau yang kamu lepas di saat kamu melepas ucapan-ucapan yang kotor, yang keji, penuh dengan gibah, namimah, menjatuhkan nama saudara-saudara kamu semuslim tanpa ucapan yang benar, hanya sekedar ingin menjatuhkan nama baik. Dia menulis di status WhatsApp-nya, disebar, dia menulis di Facebook dan seterusnya tanpa dia sadari. Perbuatan ini di dalam bahasa Indonesia dengan pepatah mulutmu harimaumu, maknanya bahwa jagalah mulutmu, karena jika engkau tidak menjaganya, membiarkan dia lepas, maka bagaikan membiarkan harimaumu yang lepas, yang akan menjadi killing machine, menjadi mesin pembunuh bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka lisan kamu jika tidak dididik, tidak dijaga, tidak diberi adab, dia akan keluar dan memangsa tetanggamu, memangsa saudara-saudaramu. Maka itu makna dari pepatah ini, mulutmu harimaumu. Karena mulutmu jika tidak dijaga, dia bagaikan harimau yang menjadi killer machine, menjadi mesin pembunuh yang membunuh saudara-saudara kamu dengan menjatuhkan nama-nama baiknya. Dan begitu pun bahasa Inggris, di mana di dalam bahasa Inggris disebutkan a careless tongue more dangerous than a sword, bahwa bisa jadi lisan yang tidak engkau jaga itu, dia lebih berbahaya daripada pedang yang terhunus. Dan maknanya bagi mereka adalah pedang yang terhunus akan mencabik saudaranya dengan membunuh sekaligus ke arah jantung. Selesai. Namun lisan yang terhunus, dia akan mencaci, dia akan menggibahi. Maka sepanjang masa orang ini dijuluki oleh orang sebagai pencuri uang dakwah. Kemana? Tidak dicatat uang-uang dakwah, berarti dicuri, berarti uangnya demikian dan demikian. Maka orang ini akan menciderai saudaranya sepanjang hayatnya, tidak mati dan tidak hidup dengan tenang. Maka berbeda dengan pedang yang hanya satu kali hunus kepada jantung, mematikan. Maka ini akan membuat nama baik saudaranya buruk. Namun dia di hari akhirah akan mendapatkan adab yang perih dan pedih. Maka di dalam permasalahan ini telah disebutkan tadi di hadis yang pertama, dari mafasid orang-orang yang tidak menjaga lisannya, Allah jerumuskan ke api neraka dahulu. Maka dia akan dirobek-robek wajahnya dan dada-dadanya. Kemudian dibangkitkan kembali dan ditumbuhkan cakar-cakar dari baja. Kemudian merobek wajahnya dan merobek dadanya kembali. Terus berulang. Ini bagi mereka orang-orang yang, kata Nabi, alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Orang-orang yang suka menggibahi saudaranya, suka menjatuhkan nama-nama saudaranya, suka senang jika saudaranya itu menjadi buruk namanya. Maka inilah ganjarannya di akhirah, dengan dimasukkan api neraka. Dan di sana juga ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini. Maknanya dari mafsadah yang besar, puncaknya orang yang tidak menjaga lisan masuk api neraka. Maka dari hadis lain itu, hadis yang muttafaqun alaih, datang dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimah, innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin fala huwa la mubalah ala hadhihi al kalimah fala huwa bibalin yahwi biha ila jahannam, yahwi biha ila jahannam."
Maka di dalam hadis yang agung ini pun, innal abda, bisa jadi seseorang la yatakallamu bi kalimah, yang mana dia hanya keluar dari mulutnya satu kalimat. Dan makna dari lughah Arabiyah kalimat, dia bukan sentensis, dia bukan jumlah, bukan sambungan kata yang panjang, tetapi dia kalimat, maknanya satu bentuk kalimat, satu kata, hanya satu kata, itu kalimat. Yang mana dengan satu kata ini, la mubalah, dia tidak peduli menceritakan keburukan saudaranya, menceritakan keburukan seorang muslim, bahkan membuat fitnah dan seterusnya. Maka dia tidak menyadari dengan satu ucapan ini dia dihujamkan kepada api neraka. Maka ini pun hadis yang semakna dengan hadis yang kami sebutkan, dan di sini derajatnya lebih tinggi, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka dari dua hadis ini, penyebab seseorang muslim masuk api neraka tidak menjaga lisannya, mudah untuk bergibah, mudah untuk bernamimah. Jika dia benci kepada seseorang, maka dia menggunakan lisannya sebagai killing machine, mesin pembunuh untuk menjatuhkan lawannya, namun itu berakibat buruk. Maka dia tidak menjaga lisannya, akan masuk kepada api neraka seperti dua hadis tadi. Dan ditambah dengan hadis yang ketiga, untuk adab di hari akhirat di api neraka, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri, yang mana hadis ini bersifat umum. Berkata Nabi kepada para perempuan, ya ma'syaran nisa, taksurnal istighfar wasadaqah, tasaddaqna wa taksurnal istighfar, fa ini ra'aitukunna min aktsari ahlin nar. Wahai para perempuan, tebuslah diri-diri kalian dari api neraka, karena banyak dari kalian menjadi suluh api neraka. Dengan apa? Banyak istighfar dan banyak bersedekah. Kemudian berkata perempuan, fama balan nisa aksarun nas dukhulan ilan nar. Maka apa penyebabnya wahai Rasulullah, perempuan itu banyak masuk api neraka dibanding laki-laki? Penyebabnya tadi al-lisan. Apa jawab Nabi? Takfurnal la'na wa takfurnal ashir. Banyak kalian itu wahai perempuan untuk melaknat dan juga mencela dan juga bergibah dan yang lainnya, maka semuanya dari afatil lisan yang menyebabkan seseorang masuk api neraka. Maka di sini wajah pendalilannya lebih umum. Penyebab perempuan masuk api neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Wa takfurnal ashir, dan tidak bersyukur kepada suaminya. Yang suaminya bekerja banting tulang, bekerja keras untuk istrinya, dan istrinya malah selingkuh atau istrinya tidak mensyukuri dari nikmatnya, maka ini penyebab masuk kepada api neraka. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka pada kesempatan khutbah yang kedua, di mana di khutbah yang pertama telah kita sebutkan penyebab dari seseorang jatuh kepada api neraka dikarenakan tidak bisa menjaga lisan. Dan menjaga lisan, ya ibadallah, adalah perkara yang sangat urgen. Karena dengan menjaga lisan kita akan selamat. Maka di khutbah yang kedua kita akan menyebutkan bagaimana afatul lisan, penyakit lisan jika kita tidak menjaganya, maka akan memberikan mafsadah. Dan mafsadah yang paling celaka
adalah masuk api neraka dan telah kami sebutkan di khutbah yang pertama, maka di sini kita akan menyebutkan mafsadah di dunia dan mafsadah di alamil barzakh dan mafsadah di hari akhirat dikarenakan tidak pandai menjaga lisan. Maka mafsadah di dunia, orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, dan di saat dia membenci kepada saudaranya, maka dia tidak akan kenal dengan saudaranya tersebut kecuali dia akan menembaki saudaranya dengan lisannya yang penuh magasen 30 butir peluru di media sosial ataupun di majelis-majelis yang dia lakukan untuk menjatuhkan saudaranya. Maka ini mafsadah yang pertama adalah dia masuk penyebab dosa yang besar. Pendalilan dari mereka yang tidak bisa menjaga lisan masuk kepada dosa yang besar, bisa masuk kepada ghibah, bisa masuk kepada namimah, bisa masuk kepada dusta, bahkan fitnah yang keji. Dia akan berbicara tanpa dalil untuk menjatuhkan saudaranya, bahkan saudaranya demikian dan demikian, padahal dia tidak tahu saudaranya demikian atau demikian. Maka pendalilannya, mafsadah yang pertama adalah penyebab dosa yang besar. Maka di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maka di dalam ayat ini disebutkan wala yaghtab, maka janganlah kamu menggibahi saudara kamu. Maka yaghtab di sini i'rabnya fi'lun mudhari' yang masuk kepadanya la nahiyah, maka yaghtab fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah di ilmil usul memberikan makna tahrim, dosa besar, haram. Maka haram kalian melaksanakan ghibah. Dimisalkan di Al-Quran setelah diharamkan melaksanakan ghibah dosa besar, apa dimisalkan oleh Allah? Maka seperti kalian melaksanakan ghibah itu, kalian memakan bangkai saudara kalian. Maka memakan bangkai saudara kalian, apakah perkara yang baik? Tidak. Bahkan perkara yang menjijikkan. Fakarihtumu, maka kalian membencinya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa bergibah, memburukkan nama saudaranya di depan umum atau di belakang atau di media sosial, maka dia adalah dosa yang besar. Dimisalkan oleh Allah bagaikan memakan bangkai saudaranya, maka pasti dia akan merasa jijik. Itulah ghibah. Maka ini pendalilan di Al-Quran. Lalu mana pendalilan di hadis tentang haramnya, dosa besarnya ghibah ini? Maka di hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, di mana Nabi menanyakan kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka dikatakan al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu kamu menyebutkan sesuatu yang bisa jadi ada pada saudaramu dan saudaramu itu membencinya. Maka di sini seseorang di majelis, seseorang menulis di media sosial, si fulan demikian, bisa jadi iya. Si fulan hitam, si fulan pendek, si fulan bakhil, si fulan pengecut, benar adanya. Namun dengan dia menyebutkannya kepada saudaranya yang lain di media sosial ataupun di majelis-majelis, tidak diridhoi. Ini masuk kepada ghibah. Maka oleh sebab itu para sahabat bertanya yang cerdas, ya Rasulullah, fa kaifa idza kana fi? Wahai Rasulullah, bagaimana jika memang yang digibahi oleh saudaranya itu benar, bahwa dia hitam, bahwa dia pendek, bahwa dia memang bakhil orangnya? Maka dikatakan, idza kana kadzalik laqad agtabtahu. Jika benar engkau telah menggibahinya dan dosa besar, maka tetap dosa besar. Walakin idza laisa ma fihi laqad bahattahu. Ini lebih parah lagi. Namun jika kamu menujingnya, dia maling uang dakwah, dia maling uang masjid, dia maling, dan kamu tidak mengetahuinya, dan kamu tidak ada buktinya,
maka engkau telah masuk kepada bukan masalah ghibah. Lebih parah dari itu, apa? Kekejian fitnah yang besar. Apalagi itu semua ditulis di status WhatsApp-nya, dibaca oleh 500, 1000 orang, maka semuanya akan mendapatkan bagian dari dosa, dari fitnah, dari ghibah dan yang lainnya. Maka bersyukurlah orang yang digibahi. Dalam satu dia kirim 1 detik, dibaca oleh 500.000 orang. Berapa pahala yang diberikan kepada orang yang dizalimi. Kelak di hari kiamat dan di dunia dengan kesabarannya Allah akan mengangkat derajatnya. Maka ini definisi ghibah dan definisi fitnah. Maka dua-duanya berbeda. Jika dia menceritakan apa yang ada dinamakan ghibah, jika dia mengatakan untuk menjauhkan dari saudaranya apa saja, pokoknya buruk, tidak diperiksa benar atau tidak, yang penting seperti itu, maka di sini akan menjadi fitnah. Disebutkan di dalam hadis, laqad bahattahu, engkau telah membuat fitnah yang keji, yang lebih kejam daripada pembunuhan. Maka ini mafsadah dari tidak bisa menjaga lisan di dunia, masuk kepada dosa yang besar. Kemudian tidak cukup di dunia, orang ini terus melaksanakan demikian, atau berhenti namun tidak diampuni oleh Allah karena orang yang digibahi pun tidak mengetahui dan tidak mau memberikan ampunan karena tidak pernah meminta maaf misalnya. Tidak cukup dengan itu, di hari akhir, di alam barzah, di saat dia dicabut nyawanya, dinamakan alam barzah. Makna barzah adalah alam dari 2 alam, antara penjeda 2 alam. Seperti di Al-Quran di surat Ar-Rahman, barzakhun bainahuma la yabghiyan, bahwa barzah itu dia pembatas di laut asin dan laut tawar yang menjeda di antara keduanya agar tidak tercampur. Begitupun makna alamul barzah adalah dia telah keluar dari dunia, telah mati, namun belum dihisab dan belum dimasukkan surga dan neraka. Lalu dia tinggal di kuburannya, dinamakan alam barzah. Karena keluar dari dunia dan belum ada hari penghisaban, maka dia tinggal di antara 2 tempat yang berbeda. Di dunia tidak, karena sudah keluar. Di alam akhirah juga belum, karena belum ada hari kiamat. Maka di alamil barzah, orang yang menggibahi saudaranya, orang yang mencela saudaranya, orang yang memfitnah keji saudaranya, jika tidak mendapat ampunan, begitupun dia diadab yang perih dan pedih sampai hari kiamat. Iya dan billah, dia seorang muslim, hanya karena mengumpat dari saudaranya dan menyebarkannya di media sosial yang dibaca oleh ribuan orang, maka dia akan lebih besar daripada orang-orang yang hanya digibahi oleh 1 orang, 2 orang saja. Maka mana dalilnya? Hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi denganku melewati 2 kuburan seseorang yang sedang diadab. Berkata Nabi, innahuma la yu'adziban wa yu'adziban bikabir. Maka 2 orang ini dalam keadaan diadab oleh Allah, dan diadabnya dikarenakan dosa besar dan adabnya sangat perih. Lihat, Nabi yang mengetahui alamul ghaib dikarenakan Allah memberitahukan kepadanya wahyu. 2 orang ini, wahai Ibnu Abbas, diketahui oleh Ibnu Abbas, sedang diadab karena dosa-dosa besarnya. Jadi di dunia dia mendapatkan keburukan, dosa besar, di hari akhirah mulai dia menuai. Maka barang siapa yang di dunia bergibah, bernamimah, bagaikan menebar angin, di hari akhirat mulai menuai badai. Maka pada saat itu kata Nabi, sedang diadab dan adabnya besar, perih, pedih. Maka apa kata Nabi? Fa'amal awal, adapun orang yang pertama, kana la yastatiru fil baul, diriwayat la yastanzihu minal baul. Maka orang ini seperti orang awam yang antum lihat. Jika dia kencing, maka tidak menutupi dari yang lain. Kencing tinggal di pinggir jalan, apalagi musafirun. Tidak cukup dengan itu,
Berapa orang bahkan di WC umum di bandara, di WC terminal dan yang lainnya, jika dia kencing hanya sekedar berdiri, membuka resletingnya, kemudian dipukul-pukul, setelah itu dimasukkan, tidak dicuci. Ini penyebab azab yang perih, tidak mencuci dari kencingnya. Dan yang kedua, wa kana yamshi bin namimah. Ini poin pendalilannya. Dan dulu orang ini tukang membuat perkara, the troublemaker, dengan namimah, dengan lisannya, menggibahi fulan, menyebarkan si fulan demikian, si fulan demikian. Maka keburukan-keburukan itu yang dulu dia sebarkan, dia tuai badai di hari barzah, di kuburannya dia diazab. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi dan zahirnya mereka dua-duanya dari kaum muslimin? Kata Rasulullah SAW dari pelepah kurma dibagi dua, kemudian ditancapkan oleh Nabi kepada dua kuburan orang tersebut. Dan Nabi memberikan syafaah yang sementara dan dikatakan la'ala an yukhaffifa anhuma minal adab hatta yaibasa. Maka saya harapkan pelepah kurma yang masih basah ini saya tancapkan kedua kuburan ini menjadi pereda dan peredam dari adab yang Allah berikan sampai kering. Setelah kering, diadab lagi. Maka ini adab mereka di alamil barzah bagi orang-orang yang menceritakan keburukan. Itu juga benar masuk ghibah, jika tidak berarti fitnah yang keji. Maka ini sebabnya. Dan yang terakhir adalah di hari akhirat. Dan makna di hari akhirat bukan di api neraka, tetapi di alam perhitungan. Karena di api neraka telah kami sebutkan tadi hadis, di mana mereka di api neraka akan dimasukkan dengan mencakar-cakar diri-diri mereka. Maka di sini di hari penghisaban, apa balasan mereka orang-orang yang melaksanakan ghibah dan membuat fitnah dengan lisannya, memperburuk nama saudaranya, menjadikan saudaranya menjadi bad reputation, reputasinya buruk, disangka maling dakwah dan seterusnya. Maka di hari akhirat, dalam pertimbangan, dalam mizan, dalam perhitungan, orang ini akan bangkrut dari amalan-amalannya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Nabi, araftumul muflis, tahukah siapa orang yang bankrupt atau bangkrut di hari kiamat? Maka berkata sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di dunia kami tahu. Orang yang punya modal, kemudian berusaha dan tidak ada modal kembali dan untungnya pun tidak dapat. Itu orang yang merugi. Maka Nabi mengatakan, adapun di hari akhirah bukan seperti itu. Ya'ti rajulun bis salah wa bis siyam wa bil hajj. Maka datang seseorang di hari kiamat dengan pahala-pahala salatnya, dengan pahala-pahala puasanya, dengan pahala zakah-zakahnya, dengan sedekahnya, dia infakkan harta-hartanya, maka mempunyai pahala yang menggunung besar. Dia pikir dia akan masuk surga langsung. Maka kemudian ya'ti rajulun faqala ya Rabb qad syatamani hada, ya Rabb qad agtabani hada, ya Rabb qad akhadha mali hada, ya Rabb qad safaka dami hada, ya Rabb qad qatalani hada. Maka di saat dia mempunyai gunung-gunung yang menjulang dari amal-amal solehnya, maknanya dia seorang muslim dan dia mungkin seorang yang soleh antara dia dengan Allah, namun lisannya kepada saudaranya bagaikan mempunyai harimau yang dilepas, menghancurkan nama baik saudaranya, menjadi killing machine, menjadi mesin pembunuh untuk saudaranya. Maka orang ini disebutkan di dalam hadis, dari gunung-gunung pahalanya, kemudian datang orang, ya Rob, orang ini mencelaku dulu, aku pencuri dakwah, pencuri uang dakwah, tidak jelas perhitungan dakwah, dan mengatakan aku mencuri uang masjid. Mana dalilnya ya Rob? Akhirnya Allah membagi dari gunung itu pahala yang dia buat dari salat, dari puasa, dari salat malam,
dari jika dia orangnya bukan bakhil, dari menginfakkan hartanya, semuanya dibagi. Diberikan kepada orang ini di hari kiamat. Sampai dia puas. Pahala yang besar. Maka orang ini berlalu. Namun ternyata orang ini berbuat buruk kepada siapa saja. Maka kepada yang lain mengatakan demikian. Orang ini pun mengadu, ya Rob telah menggibahi fulan ini. Yang lain lagi mengadu, ya Rob telah dipukul aku oleh orang ini. Ya Rob telah keluar darah oleh orang ini. Bahkan ada orang yang dibunuh oleh orang ini. Semuanya mengadu. Maka Allah membagi-bagikan dari salat, dari puasa, dan seterusnya. Walam yubqi syai'an. Tidak ada yang tersisa dari gunung-gunung amalan soleh. Ibadah dia di dunia hilang. Ini apakah selesai? Jawabnya tidak. Maka setelah hilang amalan-amalan yang dia lakukan, maka masih ada orang yang mengantri. Ya Rob, orang ini dulu juga membicarakan aku. Ya Rob, orang ini dulu juga menggibahi aku. Ternyata orang ini memang pelaku dari perbuatan-perbuatan yang keji dan kejam kepada saudaranya. Akhirnya tidak ada amalan-amalan soleh baginya untuk dibagikan, untuk mengambil keridhaan mereka. Lalu apa? Fa'ukhidha min sayyi'atihim faturiha alaih. Maka Allah mengambil dosa-dosa mereka. Terbayang, orang yang digibahi banyak dosa, orang yang difitnah itu banyak dosa. Maka dosa-dosa yang tidak pernah orang yang tadi itu melaksanakannya mendapatkan dosa-dosa yang buruk dari saudara-saudaranya yang digibahi tadi. Maka akhirnya dia menerima dosa-dosa dari orang yang digibahinya, dan dosa-dosa itu tidak pernah dia laksanakan. Terbayang orang ini, ya ibadallah, seorang muslim, bahkan salafi, melaksanakan salat, melaksanakan puasa, banyak pahalanya. Kemudian karena tidak menjaga lisan, hancur pahalanya. Dan masih banyak orang yang meminta, dan disimpankan padanya dosa-dosa saudaranya. Maka kata Nabi, hadal muflis, inilah orang yang merugi di hari akhirat. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga lisan-lisan kita, memudahkan kepada kita agar menjaga lisan-lisan kita. Tidaklah lisan ini keluar kecuali ucapan yang baik dari tasbih, tahmid, takbir, dan qiraatil Quran, ataupun berdakwah dan ceramah seperti kita sekarang ini. Maka kita memohon kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia wa biladal Yaman wa Filistin wa sa'ira biladil muslimin, wa an yahfadha wulata umurina wa an yursidahum ila tariqil haq, wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negara NKRI tercinta ini negara yang aman sentosa, dan jauhkanlah negara ini dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Fitnah mereka yang merongrong kedamaian dari KKB, dari teroris, dari ISIS dan yang lainnya, dan fitnah-fitnah yang kecil yang ada di dalam. Maka jauhkanlah negeri kami dari fitnah. Dan yang kedua, kami mendoakan kepada para pemimpin negeri kami, dari Pak Jokowi serta staf kementeriannya, dan juga para anggota MPR, DPR di pusat dan daerah, agar mereka dibimbing oleh-Mu wahai Allah, sehingga mereka para pemimpin negeri, jika membuat constitution, undang-undang yang jika mereka dibimbing oleh-Mu akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami rakyat akan taat kepada mereka para pemimpin yang mengikuti bimbingan-Mu itu. Kami mengikuti mereka dalam ketaatan kepada-Mu, maka kami akan taat seperti ucapan-Mu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Maka jika suatu negeri yang mana pemimpinnya mengikuti syariat Islam, yang mana pemimpinnya mengikuti rules yang Allah ajarkan dan Rasulnya, dan rakyat-rakyatnya
mengikuti mereka karena mereka taat kepada Allah, maka dijamin negeri ini akan gemah ripah loh jinawi. Dan kita meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang memudahkan segala urusan, mudahkanlah ya Rabb urusan kami. Allahumma sahil amrona fi bina Masjid An-Nisa. Ya Allah, Engkau yang memudahkan segala urusan, dan Engkau yang memuji dan memberikan pahala kepada orang-orang yang membuat masjid. Maka kami meminta kepadamu, mudahkanlah ya Allah untuk membuat Masjid Nisa, dan jadikanlah kepada kami catatan amal-amal soleh yang mulia di hari akhirat dan di dunia, dengan rizki-rizki yang mulia dari keringat-keringat yang kami cucurkan, dan tenaga dan pemikiran yang kami peras, dan uang-uang yang kami keluarkan. Maka gantikanlah kepada kami ya Rabb dari rizki-rizki yang melimpah. Maka ya Rabb, jadikanlah kami mempunyai rizki yang melimpah ruah, dan juga dimudahkan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kami meyakini bahwa kami yang membantu dakwahmu, Engkau wahai Allah akan memudahkan rizki kepada kami dan menjadikan kami menjadi jaya raya, kaya raya di dunia sebelum akhirat, sesuai janjimu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Kalian akan jaya raya, kaya raya sebelum kalian meninggal. Wa yuthabbit. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadhakkir in nafa'atiz dzikri sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalli bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la yusma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila aljibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum.